Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi lima yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah al-mu'awana yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bergabung kembali di channel Al-Mu'awana dalam kajian kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita serta motivasi kita untuk beramal baik dan menghindar dari segala amal-amal keburukan. Selawat teriring salam kita selalu haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh daripada syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan season saat ini kita sampai pembahasan kepada bab yang ke-28 fil man'i syurbil khamr, tentang larangan daripada minum minuman keras, di mana minuman keras ini sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa minuman keras adalah kumul khaba'is, yaitu segala sumber kejelekan. Dan minuman keras kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita di dunia untuk meminumnya? Karena khamr adalah satu nama minuman yang kelak nanti ada di surga. Makanya baginda Nabi lewat hadis beliau sampaikan, man syarabal khamr fid dunya lam yashribha fil akhirah. Barang siapa yang pernah merasakan khamr di dunia, maka ia tidak akan merasakan khamr nanti di akhirat. Tentunya khamr di dunia dan di akhirat ini sangat sekali jauh berbeda. Sementara khamr di dunia ini bagaimana dari rasa pun juga tidak mengenakkan dan bahkan memabukkan, yang membuat kadang seseorang menjadi lupa diri dan persis tak ubahnya ia seperti orang gila. Tetapi khamr di akhirat adalah yang sangat nikmat, yang sangat luar biasa rasanya, sehingga karena nikmatnya itulah ia sangat keasikan. Beda khamr di dunia ini, dia sampai kehilangan akalnya itu karena rasanya yang tidak. Ketika seseorang minum sampai berlebihan, bahkan tidak sedikit yang akhirnya kehilangan nyawanya akibat daripada khamr itu sendiri atau minuman keras. Beda dengan di dunia. Kenapa dia sampai tidak sadarkan diri? Di dalam satu riwayat, karena si nikmatnya. Bagaimana rasanya minuman keras atau khamr di akhirat itu sendiri. Jamaah Al-Mu'awana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
memang bagaimana di akhir-akhir ini di kalangan remaja kadang khamr itu menjadi tolak ukur tentang bagaimana pergaulan. Kadang dianggap ketika orang tidak mengenal minuman keras, dianggap tidak gaul. Tetapi Islam sangat sekali tidak mendidik bagaimana mengenal yang namanya khamr itu sendiri. Karena khamr itu akan sangat sekali menghancurkan dalam hidup seseorang. Bahkan di dalam kitab yang lain bagaimana disampaikan bahwa minuman keras itu akan membawa dampak yang pertama, bimanzilatil majnun. Dia persis seperti orang gila. Dia tertawa-tawa dalam keadaan sendiri. Dan dia sendiri tidak tahu apa yang ia tertawakan. Yang mestinya ketika orang tertawa, minimal dia menemukan satu kesenangan. Atau menemukan sesuatu yang mengherankan. Sehingga ia bisa tertawa. Tetapi dikala orang dalam bagaimana meminum minuman keras, dia tidak tahu apa yang dia tertawakan. Persis bagaimana seperti orang gila yang kehilangan daripada akal sehatnya. Lalu yang kedua, dampak daripada minuman keras itu sendiri yang tidak disadari oleh banyak orang, bahwa minuman keras akan membawa daripada seseorang ketika ia meminum minuman keras yashrabaha sababul udwah banal akhwa, akan menyebabkan daripada permusuhan daripada minuman keras itu sendiri. Seringkali tawuran yang terjadi di sana sini itu akibat daripada seseorang diawali dengan minuman keras. Seringkali kita dengar berita bagaimana kejahatan itu dimulai daripada minuman keras itu sendiri. Makanya pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana menyampaikan bahwa khamr adalah khumul khaba'is. Awal dari segala kejahatan diawali daripada khamr itu sendiri atau minuman keras. Lalu minuman keras juga innaha musyafa'atul lil mad mudahabul lil akli. Jadi minuman keras bukan saja akan merusak akal sehatnya, merusak bagaimana sarafnya, tetapi juga akan menyanyiakan daripada harta benda itu sendiri. Bagaimana seseorang akan menjadi hancur usahanya, akan bagaimana ia pendapatannya rusak gara-gara dia mengenal daripada minuman keras itu sendiri. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak merusak, bagaimana dalam bentuk dia berusaha mencari rezeki. Karena ketika dia memperoleh uang, lalu dia habiskan untuk membeli minuman. Dan ketika mau kerja, keesokan harinya pun dia belum sadarkan diri. Karena dampak daripada minuman keras yang semalam itu sendiri. Sehingga betapa minuman keras itu sangat sekali merusak daripada akal pikiran seseorang. Dan yang paling bahaya, minuman keras akan berdampak daripada terhadap seseorang, ia akan dihukumi berzina. Kenapa ia dihukumi berzina? Karena dalam keadaan mabuk, dia tidak sadarkan diri. Seringkali di saat itu dia bagaimana mengutarakan kata-kata cerai terhadap istrinya. Memang betul dia dalam keadaan tidak sadar, tetapi ketidaksadarannya itu dia buat-buat dengan mengkonsumsi daripada khamr itu sendiri atau minuman keras. Padahal ia tahu ketika dia mengkonsumsi daripada khamr itu sendiri
akan menghilangkan akal pikirannya. Lalu dia pulang dalam kondisi sempoyongan, tidak sadarkan diri. Lalu di saat itu dimarahi sama istrinya. Terjadilah percekcokan di rumah tangganya. Lalu ia tidak sadari saat itu mengeluarkan daripada kata-kata cerai. Lalu dia menganggap bahwa ia tidak pernah mencerai daripada istrinya. Padahal sudah termasuk adalah jatuh ucapannya itu terhadap istrinya dengan mengucapkan kata cerai, walaupun dia kondisi keadaan tidak sadarkan diri. Nah inilah jamaah, bagaimana kita sebagai orang tua harus mengkontrol daripada generasi-generasi kita tentang daripada minuman keras itu sendiri atau tentang pergaulannya. Jangan sampai ketika seseorang anak muda zaman ini mengukur pergaulan itu dengan minuman keras, karena minuman keras sangat berbahaya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan atau sambungan dari hadis al-khamr humul khaba'is faman syarabaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Ketika seseorang meminum minuman keras, maka ia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Fa in mata wa huwa fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Dan ketika orang itu mati, kondisi masih minuman keras itu ada dalam perutnya, maka mati ia secara jahiliyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sangat sekali menyedihkan. Terus bagaimana kejadian-kejadian di akhir-akhir ini, bagaimana ditemukannya mayat, ternyata korban daripada tawuran yang diawali dari minuman keras. Ditemukan lagi kejadian-kejadian kecelakaan, dan ternyata setelah dicek hasilnya adalah juga akibat daripada minuman keras itu sendiri. Korban di dunia ini sangat luar biasa. Lebih-lebih bagaimana kelak nanti ketika di akhirat. Karena bukan saja sholatnya yang 40 hari tidak diterima ketika dia meminum minuman keras. Bahkan riwayat lain, ahbatullahu ta'ala amalahu arba'ina sana. Allah akan melebur daripada amalnya selama 40 tahun. Nah inilah yang harus kita hindari, sehingga jauh-jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memperingatkan terhadap kita semua sebagai umatnya bahwa khamr itu adalah humul khaba'is, dan sulitnya akan terjadi terhadap seseorang, akan ada di seseorang itu antara iman dan khamr. Karena baginda Nabi menyampaikan, la yajtama'ul khamr wal iman fi qalbi imri'in abadan, bahwa tidak akan pernah akan bersatu di hati seseorang antara khamr dan iman. Kalau orang itu sedang mengkonsumsi minuman keras, khamr, berarti dia menandakan imannya sedang tidak ada. Dan ketika orang itu di dalam hatinya ada keimanannya, maka di saat itu menandakan juga tidak ada khamr. Dia tidak akan mungkin menyentuh daripada khamr itu sendiri. Jamaah al-mu'awanah yang rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelaskan lagi, lebih mempertegas tentang dampak daripada minuman keras itu sendiri. Baginda Nabi menyampaikan, wa qala alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-khamr wa syaribaha wa sakaiha wa ba'iha wa mutaba'iha wa ashiriha wa mu'tasiriha wa hamiliha wa mahmula alaihi wa lathamaniha
Artinya bahwa Allah akan melaknat daripada khamr. Jadi khamr itu sendiri, baik yang terbikin dari apapun, sesuatu yang memabukkan, karena kullul haramun, bahwa segala yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr haramun, yaitu haram, sedikit maupun banyak. Jadi khamrnya itu sendiri bagaimana dihukumi atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wasyaribaha, yang meminumnya. Karena dalam hadis yang lain, syaribul khamr mal'unun, bahwa orang yang meminum minuman keras itu dilaknat. Bukan saja dilaknat kelak nanti di akhirat, dari dunia saja orang bagaimana mencemoohkannya ketika ia dalam keadaan mabuk, lebih-lebih nanti kelak nanti di akhirat, begitu dibangkitkan dari kuburnya, digiring di padang mahsyar, kondisi saat itu dalam kondisi dikalungkan botol minumannya, dan bibirnya dia menjebleh bagaimana sampai ke dada, dan lidahnya sampai keluar sampai ke perut, dan perutnya pun bondol sampai ke pahanya, dan dia mengeluarkan kotoran yang sangat busuk baunya, sehingga penduduk mahsyar saat itu semua melaknatnya karena tidak tahan dengan baunya orang-orang yang hobi daripada meminum khamr ketika dalam masa hidupnya di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala itu. Itu bagi sang peminum. Lalu dampak selanjutnya, wasakaiha, lalu lil ghairi, ay lil ghairi, dan terhadap orang yang ada di sekelilingnya juga, bagi orang-orang yang minum minuman keras. Karena dalam hadis yang lain, bagaimana man syarabal khamr faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi, wa man salama saribil khamr aw syafahu ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sana. Barang siapa yang meminum minuman keras, maka sesungguhnya ia telah mengingkari tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabinya. Dan barang siapa yang membaca salam terhadap orang yang sedang meminum minuman keras, meminum khamr, atau bersalaman dengan dirinya, ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sana, maka Allah akan melebur amalnya selama 40 tahun. Itulah dampak kepada orang lain saja tentang bagaimana bahayanya daripada minuman keras. Kita hanya sekedar bersalam, sekedar membaca salam, karena termasuk golongan yang kita makruh mengucapkan membaca salam. Bahkan kalau kita melirik kepada hadis ini, kita sangat dilarang membaca salam. Akan berdampak 40 tahun amal kita akan dilebur. Nah, inilah bahaya daripada minum-minuman keras atau khamr itu sendiri. Lalu dampak kepada selanjutnya, wabaiha wa mutabaiha, dan terhadap orang yang berjual dan yang membeli. Jadi jangan mentang-mentang, saya tidak pernah minum, saya hanya berjual, sama hukumnya juga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga, saya tidak pernah minum, saya hanya sekedar membelikan supaya dia senang. Lebih-lebih kadang-kadang ketika bagaimana ada keinginan kepada anak-anak muda, seringkali seseorang itu membelikan sesuatu apa yang diinginkan oleh anak muda itu, walaupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satunya adalah membeli minum-minuman keras. Na'udzubillah. Walaupun dia tidak menyentuh minuman itu, tapi dia yang memberikan daripada minuman keras atau membelikannya itu dengan uangnya itu, dia pun juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyiriha wa mutasyiriha, dan juga orang yang bagaimana membawa bahan daripada minuman keras itu,
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang patut kita juga harus hindari pada anak-anak kita. Di mana di saat-saat ini kita dihadapkan dengan tantangan ekonomi, persaingan yang semakin tajam tentang kehidupan dunia ini. Lalu di mana saja ia bekerja, yang penting mendapatkan uang yang banyak. Bahwa tidak tahu bahwa salah satu anaknya atau keluarganya, dia ternyata bekerja di pabrik daripada minuman keras itu. Jadi yang membuat juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mensuplai juga bahan-bahan daripada minuman keras itu. Kalau kita tahu, walaupun air aren itu pada awalnya suatu yang halal diminum, bahkan itu juga jadi bahan baku gula merah. Kalau kita jual kepada pedagang yang memproduksi gula merah, halal. Tetapi kalau kita suplai kepada orang yang membuat minuman keras, maka itu haram. Jadi kita harus bagaimana melihat sesuatu yang kita jual itu, apakah akan membawa dampak kebaikan atau justru sebaliknya akan membawa kejelekan. Apakah akan dibikin barang halal atau akan dibikin daripada barang halal. Karena bisa jadi yang sesuatu awalnya halal akan menjadi haram kita. Karena ternyata itu dibikin daripada minuman keras itu sendiri. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam hal ini jangan sampai karena tergiur harga dibeli lebih mahal karena mau dibikin daripada minuman keras, ia lalu lebih cenderung menjual terhadap pedagang minuman keras. Ada satu kisah di satu tempat pernah bagaimana anjloknya harga gula merah di satu tempat. Kenapa saat itu? Karena banyaknya razia dari petugas merazia minuman-minuman keras yang terbuat dari air aren ini sendiri. Sehingga semua hasilnya itu di-drop sama pengusaha gula merah. Tetapi setelah kembali lagi beroperasi, maka harga gula merah juga naik karena kekurangan bahan baku, karena lebih cenderung ia menjual kepada yang memproduksi untuk dijadikan minuman keras itu sendiri. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dampak yang selanjutnya wa hamilihi wa mahmula alaihi, yang membawa juga termasuk, walaupun kita sekedar hanya misalnya menjadi pengantar. Di zaman sekarang ini istilah terkenal dengan COD, dengan jual beli online ini, dititipkan lewat Gojek, lewat Grab. Jadi kita ketika membawa saat itu, mengantarkan, bahwa tahu itu adalah minuman keras yang dipesan, lalu kita membawa dan mengantarkannya kepada orang yang akan mengkonsumsi, itu juga termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang memang tidak tahu apa yang dia bawa. Bahkan dalam hukum narkoba seringkali itu akan berat kena hukumannya. Dia tidak tahu bahwa yang dititipkan di tasnya itu adalah narkoba. Dan ketika dalam perjalanannya kebetulan kena petugas, dia tidak ingkari karena yang ia bawa adalah barang bukti. Dari dunia saja sudah seperti itu, apalagi kelak nanti di akhirat. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, wakla tamaniha, dan orang yang memakan daripada hasil dari menjual minuman keras, dilaknat juga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa senang saja ketika dikasih bagaimana uang belanja atau makanan yang hasil daripada menjual minuman keras itu, bahwa itu akan membawa dampak daripada yang sangat luar biasa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita terhindar, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya khamr, minuman keras, dan segala apapun yang memabukkan ini yang akan merusak daripada pertumbuhan generasi kita. Mudah-mudahan itu semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, sehingga kita tumbuh menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang soleh dan soleha, yang bagaimana siap untuk menegakkan kebenaran dan bagaimana untuk menyingkirkan segala kemungkaran, dan menjadi generasi yang siap untuk bagaimana menyebarkan daripada berdakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan bab yang ke-28 dalam kajian kitab Tanquhul Qaul ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah pengetahuan dan wawasan kita dan ada manfaat dan barokahnya. Tentunya selalu ada kekeliruan dan kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.